Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Memvlagi Diri itu dong pun nih kan ya. Kembali lagi bareng saya ya, Hifziohir, dan hari ini saya pengen sharing tentang kaos ya. Saya pengen ngobrol-ngobrol tentang kaos karena saya ini adalah orang yang termasuk setiap harinya itu selalu memakai kaos. Kalau pakai kemeja itu jarang banget, apalagi kayak pakai batik atau pakai jas tuh jarang banget, kecuali kayak misalnya ada acara-acara tertentu kayak kondangan atau misalnya lagi berenang itu ya saya bisa pakai jas atau batik gitu. Tapi kalau lagi sehari-hari sih saya selalu pakai kaos sih. Dan kalau telanjang juga pernah, kalau lagi mandi telanjang. Kadang-kadang ya pakai jaket juga, takut kedinginan soalnya. Ya Allah, itu jokes dari zaman kapan ya. Jadi saya hari ini pengen sharing aja nih ya kaos-kaos favorit saya. Sungguh video yang kurang penting bukan? Cuman mungkin teman-teman juga pasti suka dong dengan kaos. Karena kaos itu bisa mengekspresikan diri kita juga. Karena kan banyak kaos-kaos yang tulisan gitu. Kadang-kadang tuh kita punya idealisme tertentu gitu dengan hidup kita. Nah itu bisa disampaikan lewat kaos. Atau kadang-kadang juga kita suka dengan gambar-gambar. Kan itu salah satu cara juga buat support ilustrator gitu yang kadang-kadang mereka bikin merchandise berupa kaos. Nah itu biasanya kita beli kaos-kaosnya. Atau kita juga biasanya buat mengapresiasi suatu band gitu kan. Biasanya kita beli merch dari band tersebut berupa kaos. Itu kayak saya tuh punya kaos Goodnight Electric, punya kaos Vampire Weekend walaupun saya nyetak sendiri ya. Karena kalau beli kaos dari mereka mahal banget ya. Vampire Weekend adalah band dari luar negeri. Jadi kalau beli kaosnya mahal, maaf bacakan ya. Nah sekarang saya bakal share ini beberapa kaos favorit saya. Nah ini tadi saya buka dari lemari. Biasanya kalau habis buka dari lemari, terus nanti ngelipetnya nggak rapi, itu istri saya bakal marah gitu. Jadi ini nanti gimana nih saya ngelipetnya nggak tahu saya juga, ya udah yang penting bikin video aja dulu ya. Yang pertama kaos favorit saya adalah ini nih. Jadi ini adalah salah satu kaos terbaru dari yang A nih teman-teman. Nah, tuh. Jadi ini adalah Beast and Beaver apa ya? Ini kartun yang terkenal sekali di MTV. Saya suka banget ini, tipikal ilustratornya ini kan. Nah, tapi diplesetin sama saya jadi Upin Ipin kan mereka duo juga nih. Ini mereka duo, Upin Ipin juga duo. Jadi tulisannya Upin and Ipin, megang ayam goreng gitu. Saya suka banget nih kaos ini nih. Ini kaos terbaru yang baru dirilis dari yang A. Nih ada apa logonya yang A di sini. Bahannya sekalian jualan. Kenapa saya bikin kaos ini? Karena saya sekalian jualan. Hahaha, Anda pasti tidak tahu maksud dari saya. Dan saya juga suka banget ini warna-warnanya nih tuh, kayak hijau toska muda, terus ini juga kayak merah tapi keping-pingan gitu, kayak berwarna aja ketika memakai kaos ini. Jadi ini kaos plesetan ya, bisa dibilang kaos plesetan, cuman keren gitu, apa looknya kelihatannya gitu kan. Nah ini teman-teman juga kalau mau beli bisa nih beli di yang A. Yang nggak tahu deh size-nya masih ada apa nggak, kemarin kayaknya tinggal dikit. Semoga nanti di restock lagi ya. Nah ini saya suka sih ini, dan saya biasanya kalau pakai kaos itu size 3XL. Nah kalau teman-teman juga punya badan kayak saya, biasanya kan sulit tuh kita nyari kaos ya kan. Biasanya kalau ke distro-distro gitu atau misalnya ke mall-mall gitu, kita nyari kaos tuh agak sulit. Jadi kenapa saya bikin kaos yang A, saya jualan kaos yang A, itu salah satunya biar saya punya banyak kaos yang saya inginkan. Jadi sekalian saya jualan, sekalian saya juga bisa punya kaos sendiri gitu. Karena kalau misalnya saya lagi ke mall gitu kan, ada kaos yang saya suka gitu, terus tiba-tiba nggak ada size-nya, sakit hati bro. Dan biasanya banyak banget yang nggak ada size-nya gitu. Jadi saya suka sedih, jadi saya bikin aja kaos yang A. Nah ini kaos yang pertama ya, Upin Ipin. Terus yang kedua
kaos yang kedua ini nih. Ini kaos bertuliskan Stand Up Indo. Ini eksklusif sekali nih ya, Lawas Pantas. Ini kaos dari Lawas Pantas punyanya Angga Gondrong. Ini dia sahabat saya yang sekarang usahanya luar biasa, sungguh sangat sukses sekali ya Lawas Pantas. Nah, waktu acara apa ya? Pokoknya acara stand up gitu, acara stand up yang cukup besar gitu, dia bikin kaos ini buat teman-teman komika, dan ini cuma dipunyain sama teman-teman komika nih, stand up Indo ini. Di sini juga ada tulisan Lawas Pantasnya nih sejak 2015. Ini jadi satu kebanggaan ya. Biasanya kan kita kalau pakai kaos komunitas tuh kan kayak agak-agak gimana gitu, agak-agak malu gitu, ada tulisannya apa komunitas pemakan telur bebek Banyuwangi, kan itu agak malu. Tapi kalau pakai kaos itu keren gitu tuh, Stand Up Indo. Habis itu fontnya juga keren. Habis itu dingin, enak banget sih kaosnya Lawas Pantas. Enak banget ya, sama kaos yang A juga enak, dingin juga, nggak mau kalah ya. Angga Gondrong adalah seorang pengusaha sukses. Teman-teman juga bisa membeli kaos-kaos plesetan gitu di Lawas Pantas. Jadi bedanya kalau di yang A itu biasanya lebih ke ilustrasi-ilustrasi, kalau di Lawas Pantas tuh lebih banyak tulisan. Tapi ada juga dia kaos-kaos yang bergambar. Kalau di yang A itu biasanya kayak kartun-kartun. Kalau di Lawas Pantas tuh biasanya dia plesetin brand-brand besar atau biasanya band-band juga diplesetin. Ini respect lah ya buat Lawas Pantas. Kita lanjut lagi. Aduh, gimana nih ngelipetnya nanti bro pusing bro. Kita lanjut lagi. Ini nih. Ini kaos dari yang A lagi nih. Ini kaos favorit saya juga nih. Mungkin kalau di video-video sebelumnya teman-teman sering banget saya pakai kaos ini ya. Tulisannya Bacayu. Saya suka juga nih warnanya nih. Jadi Tosca gitu nih sama ungu. Karena saya tuh suka warna Tosca teman-teman. Ini didesain oleh Mas Rifki Probo namanya. Jadi waktu itu saya bikin campaign namanya Bacayu. Jadi Bacayu ini adalah campaign dari yang A, dan hasil penjualan dari semua kaos Bacayu, keuntungannya ya, bukan hasil penjualan, keuntungannya itu saya kasih atau yang A kasih untuk literasi anak-anak. Jadi kan untuk mendukung minat baca anak-anak. Biasanya kemarin-kemarin itu saya beliin buku terus saya kasih ke Yayasan Yatim Piatu di Yogyakarta, di Jakarta juga pernah kemarin. Habis itu dibeliin buat lemarinya juga, lemari kecilnya. Jadi itu kan penting juga buat adik-adik kita yang ada di Yayasan Yatim Piatu buat baca-baca sehari-hari gitu. Nah, ini teman-teman juga masih bisa nih beli baju Bacayu ini. Jadi sekalian teman-teman punya kaos, sekalian kalau pakai baca ini juga kan menyebarkan literasi juga kan ke orang-orang. Jadi pas baca yuk. Jadi orang-orang siapa tahu habis membaca tulisan kaos ini dia langsung membeli buku atau langsung membaca billboard gitu kan. Jadi teman-teman silakan support campaign dari yang A, Bacayu, dengan membeli kaos ini ya. Insya Allah amanah, uangnya akan diberikan untuk perkembangan literasi anak-anak di Indonesia ya. Oke, sekarang kaos berikutnya. Ini kaos gembel ya. Nah ini, waduh, kuning kan. Kan biasanya dulu zaman kita SMP atau SMA, keteknya kuning bro ya kan. Sekolah keteknya kuning, biasanya nggak pakai kaos dalam lagi tuh. Ada teman saya yang begitu tuh. Kunai, saya hina dia namanya jangan sebutin nama ya. Jadi saya sering nyebut dia kunai karena keteknya kunai ya. Jadi ini kaos dari H&M. Biasanya saya beli yang diskon gitu dari H&M, karena di H&M itu masih ada beberapa kaos yang size-nya besar-besar. Nah ini kaos sering banget saya pakai tidur bro, karena enak banget, ini dingin banget. Mungkin di dalamnya ada freezer atau AC atau mobil es krim di dalam kaos ini. Kita tidak pernah tahu ya kan. Ya, mungkin teman-teman juga punya tuh kaos yang udah belel banget ya kan, yang sininya tuh udah robek, yang sininya udah robek kemana-mana. Tapi
dipakai terus setiap hari gitu, udah dicuci dipakai lagi, udah dicuci dipakai lagi, karena ya itu kayak favorit aja gitu, kayak dingin aja dipakai, itu kayak dingin aja kan. Kadang-kadang kalau kayak kaos yang saya pakai gini, ini kaos dari Uniqlo juga, ini kan agak berat nih, agak tebel gitu, dia ya dingin juga sih, cuman maksudnya kalau dipakai tidur tuh agak kurang leluasa gitu, kayak kurang luas tuh kan masih ada kayak tertahan gitu. Tapi kalau pakai kaos ini tuh kayak ya udah gitu, enak aja, lemes banget nih kaos-kaos yang tipikal lemes nih. Belakangnya gini nih ya, pasti teman-teman juga punya nih kaos-kaos yang kayak gini. Oh ya, ini juga salah satu favorit saya, ini kaos dari Uniqlo teman-teman. Nih karena saya suka warnanya, warna hijau Tosca, tapi ini agak tua nih. Apa ya? Iya Tosca lah ini ya. Dan di Uniqlo itu mereka masih welcome sekali dengan teman-teman yang big size gitu kayak saya gini. Jadi ada yang ukuran-ukuran big size juga di sana. Saya suka juga tuh beli kaos-kaos polos gitu. Ada salah satu kaos polos saya juga tuh warna hitam. Jadi saya tuh sering banget kalau kemana-mana pakai kaos warna hitam. Itu bukan saya pakai kaos itu terus-terusan ya. Emang saya punya beberapa teman-teman. Dan saya memang suka aja pakai kaos warna hitam. Makanya kaos dari Yang A, usaha saya itu semuanya warna hitam biar saya pakai sendiri ya, terserah orang lain mau beli apa enggak ya. Tapi di doa, ya Allah lakukanlah daganganku, tetap doa, tapi kadang nggak peduli juga ya. Nah ini kaos favorit saya berikutnya, ini kaos dari Yang A juga. Mungkin penggemar Korea tahu ini lambang apa ya kan. Nah, ini lambang OSIS di Korea, bukan dong, ini lambang dari Danbam. Jadi kalau teman-teman nonton salah satu serial Netflix Itaewon Class, jadi ini adalah logo dari restorannya nih. Saya sangat senang sekali dengan drama Korea itu. Jadi saya jarang banget ya nonton drama Korea, tapi sekalinya senang sama drama Korea pasti saya bakal senang banget. Kayak Reply 1988. Wah, saya jadi muncul ide nih, gimana kalau saya bikin kaos Reply 1988 juga ya, biar bisa dijualin juga. Pasti banyak yang suka dong. Nah, di belakangnya nih seru banget nih tuh, ya kan. Nah, ini gambar dari tokoh-tokoh di sinetron tersebut, di drama Korea tersebut. Ada Park Seo-hye, ada yang cewek ini saya siapa? Lupa namanya ya. Nah, yang saya suka dari drama Korea ini adalah mengajarkan tentang bisnis juga, tentang apa ya, tekad seseorang untuk memajukan bisnisnya. Nah itu sama banget kayak saya pengen bisnis saya terkenal hingga ke Nicaragua ya, dan juga Timbuktu. Nah saya punya apa ya, punya passion yang sama lah sama Park Seo-hye ini. Tapi bedanya kalau Park Seo-hye kan salah satu visi misinya adalah balas dendam. Kalau saya nggak balas dendam, memang cari duit aja kalau saya mah. Kalau Park Seo-hye emang balas dendam sama yang itunya tuh, yang orang tuanya tuh, saya lupa namanya. Nah itu dia tuh keren kan bro, sambalnya juga mantep bro. Oke teman-teman, itu tadi kaos-kaos favorit saya. Sungguh video yang sangat bermanfaat bukan buat dirimu. Kalau kamu punya kaos favorit, silakan share di bawah. Tapi nggak bisa juga ya komen ya, nggak apa-apa ya, komen aja di bawah apa kaos favorit. Atau kamu bisa mention di Instagram saya ya, kaos favorit kamu. Oh iya, kita adain giveaway aja. Jadi buat teman-teman yang santai, saya mah kaos yang bagi-bagiin aja udah. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, terus abis nonton share di instastory-nya, dan jangan lupa tag saya dan juga tag dari Yang A ya. Instagramnya adalah @yanga_id. Nanti dikasih tahu di sini, dan juga Instagram saya adalah Hifzyohir ya. Jangan lupa pokoknya share YouTube saya ini, video saya ini di Instastory kalian. Kalau kalian udah menonton video saya ini, nanti buat dua orang yang beruntung, bakal saya kasih hadiah dari Yang A ya. Nah itu tadi video saya hari ini. Terima kasih sudah menonton memvlogi diri. Semoga bermanfaat. Kalaupun tidak bermanfaat ya gimana lah ya, yang penting saya jualan baju saya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.